Pada pastinya kita semua kan sudah tahu ya, dengan adanya pandemi ini pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan agar kita bisa untuk ikut berpartisipasi mengurangi agar wabah ini tidak semakin besar lagi gitu ya. Salah satunya ya kita social distancing, seperti mengisolasi diri di rumah walaupun ada beberapa pekerjaan mungkin ya seperti saya ini ataupun masyarakat yang tidak bisa banget dihindari ya harus berangkat ya mungkin harus berangkat, tapi kalau yang masih bisa untuk dikerjakan di rumah ya sebaiknya di rumah gitu. Iya, memang ya ini menjadi apa ya, sebuah ujian yang besar, keikhlasan yang besar, di mana memang segala sesuatunya hanya bisa berharap sama Tuhan gitu ya dengan semuanya ini, karena suamiku kan tenaga medis gitu ya, jadi dia sebagai garda terdepan gitu, ketemu banyak orang, pasien-pasien baru yang kita nggak tahu apa dia positif atau negatif gitu, jadi ya aku udah pasrah. Suami pun udah pasrah. Iya, memang sebagai orang yang bekerja di bagian medis itu memang mungkin tujuan utama ketika mereka memilih untuk terjun ke dunia itu pasti salah satunya adalah untuk membantu sesama gitu. Jadi ya dari situ udah tahu lah bagaimana motivasi dari suami mengambil pekerjaan itu pada saat dia sekolah itu. Jadi ya memang sudah harusnya mereka berada di situ untuk keadaan seperti ini. Oh, banyak banget ritualnya. Kadang aku kasihan gitu ya, karena dia itu sebelum masuk rumah dia harus menanggalkan semuanya dulu tuh di WC yang biasanya tidak dadakan dipergunakan, karena memang jangan sampai ketika dia masuk membawa virus-virus yang mungkin bukan cuma corona gitu, yang lainnya gitu. Jadi ya itu seperti sabun yang khusus, semprot-semprotan khusus, semuanya khusus, jadinya membuat kulit dia juga semakin kering dan gampang sakit gitu ya, karena kan kering banget itu, mungkin alkoholnya terlalu banyak ya. Udahlah, salah satu resiko daripada virus itu menyebar juga kalau misalnya dia ada yang sakit yang lain gitu. Aku udah pasrah, dan aku pun kalau udah pasrah dan siap, udah siap. Jadi suami juga selalu berkata gitu, kalau nanti waktu positif ya aku harus diisolasi. Ya udah. Jadi anak-anak pun sudah dijelaskan tentang keadaan ini, dan udah pasti khawatir gitu, karena memang virus itu sendiri kan kalau bertemu dengan orang yang daya tahannya tubuh lagi turun atau memang sudah ada sakit, itu akan membuat penyakit itu semakin hidup lagi gitu. Jadi ya aku sih memberikan upaya-upaya seperti kasih makan sekarang. Kalau dulu kan kalau pulang makan yang instan gitu, kadang udah capek, udah makan ini aja ya gitu. Sekarang udah enggak gitu, jadi mesti yang proteinnya tinggi gitu ya, makanan yang bagus juga. Aku tuh biasa kalau bikin jus paling kalau nggak seminggu 3 kali, Sabtu Minggu. Sekarang setiap hari bikin jus. Bahkan hal yang paling ekstrim yang pernah aku lakukan adalah sekarang udah penggodokan jamu di pagi hari. Jadi Mbak tuh pagi-pagi udah ngegodok jamu walaupun akhirnya bau satu, karena ya udah turmeric, jahe merah, terus dari temulawak, pakai gula Jawa, digodok, diminum semuanya, minum gitu. Ya udah, semua upaya aku lakukan, itu usaha yang bisa aku lakukan, sisanya udah berserah sama Tuhan aja lah. Aku juga udah siap kalau memang dia harus diisolasi nanti ternyata diketahui atau positif, tapi kan sampai saat ini negatif, puji Tuhan. Cuman kan kita nggak tahu nih wabah ini sampai kapan gitu. Jadi ya sudah. Jadi ya sekarang on call, jadi memang udah saling membantu saja gitu. Kalau untuk praktek sendiri ya pasti pasien-pasien juga kalau ada ya praktek, kalau nggak ada ya enggak gitu. Karena kalau namanya juga dokter ya Mbak, bingung juga kalau misalnya menolak sedangkan pasiennya kesakitan gitu. Jadi memang harus tugasnya dia adalah menolong masyarakat yang butuh pertolongan. Iya, banyak sekali, bukan cuma dokter Handoko sebenarnya. Mungkin yang sekarang yang muncul ada dokter Handoko karena beliau juga usianya sudah sangat tua ya, bahkan masih mendedikasikan dirinya untuk terus memberikan untuk masyarakat yang terbaik. Tapi memang semua dokter pada umumnya, termasuk saya, melihat bagaimana suami saya dipanggil jam 11 untuk berangkat karena memang ada pasien yang sito, pasien yang emergensi. Jadi memang semua dokter sekarang memang sudah tidak
melihat dirinya sendiri dan keluarganya. Sekarang sudah semuanya untuk masyarakat. Mungkin Kalau itu aku belum tahu ya, karena setahu aku sekarang semua dokter sih semuanya bahu membahu untuk saling membantu. Yang setahu aku, yang penglihatan aku ya. Kalau ada berita itu aku nggak tahu. Nggak ada sih, semua dokter diberlakukan sama ya pastinya. Karena memang mereka itu mempunyai sebuah jiwa kemanusiaan yang memang sangat tinggi. Jadi memang kayak banyak hal gini, kayak apa ya? Contohnya ketika aku melahirkan deh, melahirkan aku 2 kali melahirkan, aku tidak ada suamiku di samping, nggak ada. Dua-duanya tuh nggak ada, karena dia cuma bisikin, aku udah berdoa buat kamu ya sayang. Dia udah mau dibawa ke ruang bersalin. Aku ada pasien emergency, anak umur segini nggak bisa begini. Aku bisa apa? Anak kecil lagi kesakitan butuh suamiku ya, dia harus ditolong, berangkatlah sayang. Udah, nanti beberapa jam, masih lama sorenya baru dia datang. Jadi 2 anak itu pada saat lahir bukan bapaknya yang memegang, padahal bapaknya bisa untuk masuk kan. Pesan-pesannya ya sudah tahu kok, profesinya adalah dokter yang pasti selalu membantu masyarakat. Dia selalu bilang bahwa aku itu memang sudah panggilannya, aku suka dengan pekerjaanku gitu. Jadi aku pengen kamu untuk mendukung aku gitu. Jadi kalau misalnya ada panggilan tiba-tiba kita punya acara besar, kamu memahami. Ataupun aku tidak pernah mempunyai sebuah foto seperti orang-orang pada umumnya, banyak sekali foto bersama suami gitu ya, di malam Natal suami kerja, atau misalnya tahun baru kerja, atau misalnya banyak hal yang aku sudah mengerti. Jadi ya pesan suami ya untuk terus bersabar dan memahami profesinya. Pastinya ini dibutuhkan kerjasama, bukan hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga, dan juga masyarakat ya. Jangan sampai kita kecolongan seperti yang udah-udah. Salah satunya adalah negara Italia yang mungkin tidak siap pemerintahnya dalam menghadapi wabah COVID ini. Jadi aku harap juga pemerintah pusat sadar akan itu dan segera untuk membuat sesuatu hal. Mungkin ada beberapa negara yang bisa kita tiru seperti Singapura, terus seperti bahkan Cina sekarang sudah menjadi negara yang paling aman. Jadi kalau mau aman ke Wuhan ya, itu mereka memang bagaimana mereka mengedukasi masyarakatnya, langsung turun ke jalan, langsung jelas. Jadi wabah ini tidak merebak panjang. Jadi memang harus ada komunikasi 2 arah yang nyambung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat setempat. Buat teman-teman yang mempunyai suami yang berprofesi, selalu berdoa, berikan yang terbaik untuk suami dan juga keluarga, dan bersabar. Ya, kita hanya bisa berharap agar semua cobaan ini bisa cepat selesai. Itu aja.